Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Handayani dan rekan saya ada Ajeng Sari Putri Sabta Bayu Pertiwi dan Hasniat. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian rancang bangun sistem informasi akuntansi penggajian pada karyawan pada PT Kazoku. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang telah membantu kami secara moral maupun materi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Kami menyadari bahwa laporan yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik penyusunan, bahasa maupun penulisannya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga makalah ini bisa menambah wawasan para pendengar dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Oke, yang selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang. Salah satunya, perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolahan data yang berfungsi menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya komputer sebagai alat pendukung pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan dapat dikomputerisasikan. Tentu saja hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Sistem penggajian yang diterapkan pada karyawan PT Kazoku masih dilakukan secara manual menggunakan bantu Microsoft Excel sehingga memperlambat waktu pegawai untuk menerima laporan input gaji. Cara mempermudah pengerjaan admin dengan cara memasukkan data serta memberi hasil yang akurat dalam pengolahan suatu data maupun penyajian data, maka diperlukan suatu sistem informasi. Dengan sistem informasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pengerjaan kepada admin serta mengarsipkan yang lebih baik dan aman sehingga mempermudah apabila diperlukan sewaktu-waktu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah digunakan untuk memberi kejelasan tentang hal-hal yang akan dibahas dan disampaikan sehingga dapat memberi pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, rumusan masalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, bagaimana cara merancang dan mendesain sistem pengkajian PT Kazoku. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan program PT Kazoku. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam menyusun tugas ini, penulis membatasi ruang lingkup mengenai proses pengkajian mulai dari proses input gaji karyawan, input absen karyawan, hasil input gaji karyawan, dan juga laporan hasil pengkajian karyawan. Selanjutnya ada tujuan dari menyusun laporan makalah ini adalah satu, memudahkan perusahaan memperoleh data karyawan lebih terinstruktur dan meminimalisir resiko kehilangan data karyawan karena sudah tersimpan dalam database dengan aman. Yang kedua, dengan adanya sistem pengkajian PT Kazoku ini dapat meminimalisir kesalahan proses penghitungan gaji yang ada, jadi aman. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi pengkajian berbasis web ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang satu, ada aplikasi pengkajian. Aplikasi pengkajian ini dapat membantu admin mencari data karyawan berdasarkan tanggal masuk, jabatan, gaji lembur, syarat tepat dan rapi dan tepat. Yang kedua, ada aplikasi pengkajian dapat menghasilkan report rincian gaji yang dapat diambil karyawan per bulannya. Selanjutnya ada bahan dan metode. Dalam mengumpulkan data penelitian, kami melakukan 3 metode pengumpulan data, yaitu satu, observasi. Observasi yaitu mengamati dan mengumpulkan, mempelajari dan mencatat. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari data-data yang telah diinput.
Selain menggunakan metode pengumpulan data, kami juga melakukan pengembangan dan dengan metode SDLC. SDLC adalah sebuah siklus pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, desain, pengkodean atau implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode air terjun waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan sistematis melalui tahapan-tahapan yang ada pada SDLC. Pada tahapan model waterfall, kami menggambarkan alur perangkat lunak menggunakan tol UML. Atau UML itu adalah suatu alat bantu yang sangat andal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Ada beberapa diagram dalam UML, yaitu satu, user case diagram menggambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang kedua, ada activity diagram menggambarkan sebagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Proses bisnis pengajian yang sedang berjalan pada PT Kazoku ada sebagai berikut. Yang pertama, satu, karyawan digolongkan dengan jabatannya masing-masing. Yang kedua, selanjutnya bagian admin merekap data pegawai beserta jabatannya. Yang ketiga, kemudian bagian admin membuat laporan data jabatan dan data pegawai. Yang keempat, dari laporan data jabatan tersebut, bagian admin akan memeriksa laporan data pegawai untuk menyesuaikan dengan gaji pegawainya. Yang kelima, setelah itu bagian admin akan menghitung gaji yang didapat pegawai per bulannya. Kemudian bagian admin menyesuaikan laporan pengkajian dengan keuangan perusahaan. Yang keenam, bagian admin akan membuat slip gaji sesuai dengan laporan yang telah disetujui. Yang ketujuh, kemudian bagian admin akan mencetak laporan keuangan sebanyak 2 lembar. Lembar pertama akan dijadikan slip gaji keuangan pertama, sedangkan slip lembar kedua akan diserahkan kepada pegawai. UML atau UML itu adalah suatu alat bantu yang sangat andal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Ada beberapa diagram dalam UML, yaitu satu, user case diagram menggambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang kedua, ada activity diagram menggambarkan sebagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Proses bisnis pengajian yang sedang berjalan pada PT Kazoku ada sebagai berikut. Yang pertama, satu, karyawan digolongkan dengan jabatannya masing-masing. Yang kedua, selanjutnya bagian admin merekap data pegawai beserta jabatannya. Yang ketiga, kemudian bagian admin membuat laporan data jabatan dan data pegawai. Yang keempat, dari laporan data jabatan tersebut, bagian admin akan memeriksa laporan data pegawai untuk menyesuaikan dengan gaji pegawainya. Yang kelima, setelah itu bagian admin akan menghitung gaji yang didapat pegawai per bulannya. Kemudian bagian admin menyesuaikan laporan pengkajian dengan keuangan perusahaan. Yang keenam, bagian admin akan membuat slip gaji sesuai dengan laporan yang telah disetujui. Yang ketujuh, kemudian bagian admin akan mencetak laporan keuangan sebanyak 2 lembar. Lembar pertama akan dijadikan slip gaji keuangan pertama, sedangkan slip lembar kedua akan diserahkan kepada pegawai. Selanjutnya ada analisis kebutuhan software. Sistem yang telah dibangun harus terlebih dahulu ditentukan siapa pelaku sistem yang ada yang dapat dilakukan pelaku pada sistem yang akan dibangun. Berikut ini kebutuhan bagian admin. Satu, dapat melakukan login terhadap sistem. Yang kedua, menginput forum pegawai. Yang ketiga, menginput forum gaji pegawai. Yang keempat, menginput forum absen pegawai. Yang kelima, hasil input
disebut forum gaji pegawai. Yang keenam, laporan hasil pengkajian pegawai. Yang ketujuh, Ini saya akan menjelaskan desain, yaitu pada tahapan desain terdapat menjadi dua tahapan, yaitu adalah yang pertama desain sistem yang terdiri dari use case dan desain activity diagram untuk menggambarkan analisa proses penggajian pegawai setiap tanggal yang ditentukan. Untuk itu kami merancang menggunakan UML dengan diagram use case dan diagram activity. 3. Desain user interface, yaitu ialah untuk mendesain user interface dirancang menggunakan NetBeans dan di dalam form pegawainya yaitu terdiri dari nomor induk pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, tanggal lahir pegawai, dan nomor handphone pegawai. Untuk form gajinya yaitu ialah terdiri dari ID gaji pegawai, jabatan pegawai, gaji pokok pegawai, dan gaji lembur pegawai. Dan untuk form absennya yaitu ialah terdiri dari ID absen pegawai, bulan kerja, nomor induk pegawai, jumlah masuk pegawai, dan jumlah lembur pegawai. Untuk hasil form transaksi yaitu terdiri dari ID transaksi, nomor induk pegawai, nama pegawai, ID absen, bulan, jumlah masuk pegawai, jumlah lembur pegawai, dan hasil dari masuk pegawai kerja. Dan yang terakhir ialah laporan pegawai, penggajian pegawai yang diberikan kepada pegawai. Coding, penerapan rancangan sistem informasi pada PT Kazoku menggunakan aplikasi NetBeans dan MySQL. Aplikasi ini berbasis desktop menggunakan bahasa Java. Dan testing, pembahasan mengenai pengujian yang dilakukan adalah menggunakan metode black box testing. Namun hanya form yang berhubungan dengan proses bisnis utama saja yang ditampilkan.